Pengertian pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah model pasar yang paling klasik dan paling sering digunakan dalam analisis ilmu ekonomi. Model ini telah dianggap sebagai teori dan secara luas digunakan untuk meramalkan keadaan ekonomi. Dalam buku Entrepreneurship Menjadi Pembisnis Ulung tahun 2019, karya Edi Suwaryanto, pasar persaingan sempurna terjadi jika jumlah perusahaan dalam suatu industri banyak dan berskala kecil, sehingga tidak ada perusahaan yang dapat mempengaruhi harga pasar. Pembentukan harga benar-benar terjadi karena keinginan produsen dan konsumen, permintaan dari sisi konsumen, sedangkan penawaran dari sisi produsen atau penjual. Bentuk pasar persaingan sempurna ada di bidang produksi dan perdagangan, hasil pertanian, serta perikanan. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama, jumlah pembeli dan penjual banyak. Yang dimaksud yaitu pembelian seorang konsumen sangat kecil bila dibandingkan dengan jumlah pembelian secara keseluruhan di pasar. Bagi pembeli, harga pasar harus diikuti. Pembeli hanya menentukan jumlah barang yang akan dibeli. Sedangkan sisi penjual, jumlah penjual dalam pasar persaingan sempurna sangat banyak. Jumlah barang yang dijual sedikit dibandingkan dengan jumlah barang keseluruhan. Penjual harus mengikuti harga pasar, penjual hanya menentukan kuantitas barang yang akan dijual mencukupi kebutuhan konsumen. Ciri selanjutnya yaitu barang atau jasa yang diperjualbelikan bersifat homogen. Artinya, jenis barang merupakan barang pengganti untuk barang dari penjual lain. Konsumen menganggap bahwa barang yang dijual sama mutunya, sehingga konsumen tidak dapat membedakan antara barang yang satu dengan yang lainnya. Kemudian, ciri yang selanjutnya, faktor produksi bebas bergerak. Dilansir dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, faktor produksi bahan baku atau tenaga bebas berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain yang lebih menguntungkan. Ciri selanjutnya yaitu bebas mengambil keputusan, artinya harga barang dan jasa terjadi dan disepakati karena interaksi antara pembeli dan penawar di pasar. Yang selanjutnya, pembeli dan penjual mengetahui keadaan pasar, artinya informasi pasar sangat penting bagi penjual maupun pembeli. Bagi pembeli, informasi diperlukan untuk mengetahui harga yang berlaku. Sedangkan untuk penjual dapat mengetahui perubahan harga, sumber bahan mentah, tingkat upah, dan lainnya. Yang selanjutnya cirinya yaitu produsen bebas keluar masuk pasar. Artinya, perusahaan yang mampu memproduksi barang dapat masuk secara bebas ke dalam industri. Dalam pasar persaingan sempurna, tidak ada batasan yang menghalangi masuk dan keluarnya produsen baru. Baik, selanjutnya berikut beberapa contoh yang masuk dalam pasar persaingan sempurna dan bukan pasar persaingan sempurna. Contoh dari pasar persaingan sempurna adalah pasar beras memiliki ciri-ciri pasar persaingan sempurna karena jumlah pembeli dan penjual beras sangat banyak karena beras menjadi kebutuhan pokok di Indonesia. Pembeli dan penjual tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga. Mereka harus mengikuti harga pasar. Kemudian terhadap informasi yang lengkap mengenai produk yang diperjualbelikan, selain itu beras merupakan produk yang homogen. Contoh dari bukan pasar persaingan sempurna. Saham merupakan surat bukti kepemilikan seseorang terhadap suatu perusahaan. Di bursa saham, orang-orang bebas menjual dan membeli saham. Apakah bursa saham termasuk dalam pasar persaingan sempurna? Bursa saham tidak termasuk pasar persaingan sempurna karena harga saham bisa dipengaruhi oleh beberapa investor dengan membeli saham dalam jumlah yang besar. Selain itu, adanya orang-orang tertentu yang memiliki akses informasi lebih lengkap dan cepat dibanding investor lainnya, sehingga informasi tidak tersampaikan dengan merata. Permintaan dan penawaran dalam pasar persaingan sempurna. Di dalam pasar persaingan sempurna, harga komoditi hanya ditentukan oleh perpotongan antara kurva permintaan pasar dan kurva penawaran pasar. Perusahaan di dalam pasar persaingan sempurna merupakan penerima harga dan dapat menjual setiap jumlah komoditi pada harga yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah gambar yang akan saya tampilkan, yaitu gambar permintaan. Keterangannya, D merupakan kurva permintaan yang dihadapi rata-rata perusahaan di dalam pasar yang bersaing sempurna. D bersifat elastis, tak terhingga atau ditentukan oleh garis horizontal pada harga equilibrium pasar $8 per unit.
Hal ini berarti bahwa perusahaan dapat menjual setiap jumlah komoditi pada harga tersebut. Selanjutnya ada gambar penawaran. S menunjukkan penawaran pasar yang tetap untuk komoditi dalam periode pasar. Jika kurva permintaan pasar untuk komoditi ditentukan oleh D, maka harga ekuilibrium pasar adalah $20 dalam periode pasar. Jika kurva permintaan D, harga ekuilibrium menjadi $24. Selanjutnya, memaksimumkan keuntungan jangka pendek di pasar persaingan sempurna. Keuntungan total sama dengan penerimaan total atau TR sama dengan total revenue dikurangi biaya total atau TC sama dengan total cost. TR sama dengan P kali Q. Jadi keuntungan total mencapai maksimum apabila selisih yang positif antara TR dan TC mencapai angka terbesar. Output equilibrium perusahaan adalah output di mana keuntungan total mencapai tingkat maksimum. Di sini, gambar yang saya ingin tampilkan memperlihatkan kurva penawaran jangka pendek dari perusahaan dalam tabel 3 dan gambar. Kurva penawaran jangka pendek industri atau pasar yang diperlihatkan dalam panel B diperoleh dengan asumsi bahwa terdapat 100 perusahaan yang identik dalam industri dan harga-harga faktor produksi tetap konstan. Tanda S berarti penjumlahan dari bahwa tidak ada output komoditi yang diproduksi pada harga 13, harga di bawah $7 per unit. Kemudian ada memaksimumkan keuntungan jangka panjang di pasar persaingan sempurna. Dalam jangka panjang, seluruh faktor produksi dan seluruh biaya bersifat variabel. Oleh karena itu, perusahaan akan tetap berusaha dalam jangka panjang hanya bila dengan mendirikan pabrik yang paling sesuai untuk memproduksi tingkat output yang terbaik. TR-nya sama dengan atau lebih besar daripada TC-nya. Tingkat output yang terbaik atau yang optimum untuk perusahaan yang bersaing sempurna dalam jangka panjang ditentukan oleh titik di mana P atau MR sama dengan LMC dan LMC sedang naik. Kemudian di sini ada gambar yang akan saya tampilkan. Pada harga $16, perusahaan yang bersaing sempurna akan berada dalam equilibrium jangka panjang di titik A, di mana P atau MR sama dengan SMC sama dengan LMC lebih besar dari SAC sama dengan LAC. Perusahaan memproduksi dan menjual 700 unit output per periode waktu dengan menggunakan skala operasi yang 14 paling sesuai. Pada titik B ditunjukkan oleh SAC2. Perusahaan menerima keuntungan sebesar $5 per unit atau AB dan keuntungan total sebesar $3.500. Karena perusahaan menerima keuntungan, maka dalam jangka panjang lebih banyak perusahaan akan memasuki industri karena tertarik oleh keuntungan tersebut. Penawaran pasar untuk komoditi akan meningkat sehingga menyebabkan harga equilibrium pasar menurun. Hal ini akan berlanjut hingga seluruh perusahaan hanya mencapai komoditi pulang pokok. Ini terjadi pada titik E, di mana P sama dengan MR, sama dengan SMC, sama dengan LMC, sama dengan SAC, sama dengan LAC, sama dengan $8. Perusahaan akan mengoperasikan skala operasi yang optimum ditunjukkan SAC1 pada tingkat output optimum yaitu 400 unit.